adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu periksa dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita ada kalanya berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya pimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahul alim. Oke, adik-adik sekalian, minggu kemarin siapa yang ingat pembelajaran kita? Ya, jadi pembelajaran kita minggu kemarin itu tentang Quran surat Asy-Syams, ya, di mana kita belajar tentang sumpah Allah. Nah, sumpah Allah itu ada dua, apa saja? Jadi sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Dengan hal-hal apa ya mengotori jiwanya? Dengan maksiat, ya, berbuat dosa. Mensucikan jiwanya, bagaimana cara kita mensucikan jiwa? Betul, ya, melakukan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tujuan hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan arti dari Quran surat Al-Imran ayat 190. Siapa yang mau membacakan arti dari Quran surat Al-Imran ayat 190? Ya, silakan berdiri. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Jadi, arti dari Quran surat Al-Imran itu di mana sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, semua itu adalah kuasa Allah, ya, tanpa ada contoh sebelumnya, ya kan? Nah, kemudian di dalam pergantian malam dan siang, dalam panjang pendeknya waktu, semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Kemudian semua itu yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta. Nah, jadi siapa yang wajib, siapa yang harus kita sembah? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Kemudian dalam mendapat Dunya Hamka dari riwayat Al-Azhar menjelaskan bahwa dari Quran surat Al-Imran ayat 190 ini Allah mengarahkan hambanya untuk apa? Untuk merenungkan alam, ya. Jadi yang kita renungkan itu ada alam. Apalagi pergantian malam bumi, ya. Kemudian apa lagi? Langit, ya. Jadi Allah mengarahkan kepada hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Nah, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita renungkan, ya. Kemudian dia mengarahkan hambanya untuk mempergunakan pikirannya, ya, mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian siang dan malam. Allah memperingatkan kepada kita untuk mempergunakan akal pikiran kita untuk memperingati atau
memperhatikan pergantian siang dan malam. Nah, semua itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang mampu memahami penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab. Apa ulul albab? Ya, jadi ulul albab itu menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang yang memiliki akal sempurna atau memiliki kecerdasan, ya. Orang-orang yang memiliki akal sempurna atau kecerdasan. Oke, adik-adik sekalian, kita masuk di Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Imran, ya. Tolong Ibu berikan kalian waktu selama 5 menit untuk membaca Quran Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Imran, kemudian dipaparkan di depan kelas selama 5 menit mulai dari sekarang. Sudah? Oke. Siapa yang sudah? Ayat 190. Suatu hari ketika Bilal hendak azan salat subuh, ia mendapati Nabi SAW sedang menangis. "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" tanya Bilal. Nabi SAW menjawab, "Apa yang dapat melarangku untuk menangis? Sedangkan telah turun kepadaku malam ini ayat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal." Kemudian beliau bersabda, "Celakalah bagi orang yang membacanya, namun ia tidak merenungkannya." Oke, jadi itu adalah Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Imran ayat 190. Ibu punya games. Sudah siap untuk main games? Ya. Oke, sebelum kita main games, adik-adik masih semangat? Ya. Oke, berdiri dulu. Kalau ibu bilang, "Mana semangatmu?" Ya, fokus. Satu, dua, tiga. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Takbir. Allahu Akbar. Oke, duduk. Nah, jadi permainannya itu di sini ada kertas. Di dalam sini ada Quran Surat Al-Imran. Ayat 190. Nah, tugas kalian untuk menyusun Quran Surat Al-Imran ini, ya. Kalian kerjasama. Setiap tim harus kerja.
Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok 2. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Nah, ternyata adik-adik sekalian sudah hafal Quran surat Al-An'am ayat 100. Siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini? Ya. Silakan. Kesimpulan pada pembelajaran Asmaul Husna Quran Surat Al-Imran ayat 190, yaitu untuk merenungkan kebesaran Allah bagi kita yang muslim. Sekian dari saya. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu adalah di mana dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian merugilah atau celakalah orang yang membacanya akan tetapi tidak mau merenungkannya ya. Itu kesimpulan pada hari ini. Kemudian PR kalian tugas rumah ya. Nah, jadi tugas adik-adik sekalian yaitu kalian menghafal hadis riwayat Bukhari ya. Nah, untuk minggu depan. Jadi minggu depan ibu akan periksa tugasnya dan kalian akan menghafal di depan kelas ya, satu persatu. Mungkin hanya itu penyampaian dari ibu untuk hari ini. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.